Masa-masa di mana dia sudah mempertanyakan apa kira-kira kontribusi dia kepada negara, gitu. Jadi apakah saya bisa berkontribusi melalui apa, dengan siapa, dengan cara apa, seperti itu. Nah, disinilah proses di mana ketika loyalitas itu sudah terbentuk, identitas itu sudah terbentuk, bahwa misalkan oke, pada akhirnya saya adalah seorang warga negara Indonesia, saya seorang Muslim misalkan, atau saya seorang dari anak ayah saya yang seorang tentara atau seorang Muslim seperti itu. Di usia-usia ini dia sudah mulai meyakini atau sudah mulai memiliki arah, kesinilah loyalitas saya harus disematkan, kira-kira seperti itu. Nah, di masa-masa proses ini, baik di dalam pembentukan loyalitas atau penyematan loyalitas itu sendiri, ada semacam krisis yang terjadi di dalam diri masing-masing kita, di dalam diri masing-masing individu muda kita, gitu. Jadi itu terkait dengan krisis sosial politik yang sedang terjadi di negara, krisis identitas dirinya sendiri, belum lagi misalkan krisis atau kejadian yang terjadi di dunia seperti misalkan yang ada di Syria, yang ada di Afghanistan atau dimanapun lah, pokoknya global events. Terus juga ada saatnya dia merasa terpisahkan atau termarginalkan secara sosial dari kelompok lain, dari individu lain gitu, dan juga faktor lain seperti itu. Nah, dari sini kondisi ini sebenarnya kan ini sudah ada proses di mana individu sudah mengarahkan dan memposisikan peran dan identitas mereka. Jadi ketika mereka mempertanyakan apa yang bisa saya lakukan terhadap masyarakat atau terhadap negara, itu ada proses di mana mereka akan mencoba untuk memposisikan diri, memposisikan peran dan identitasnya ke identitas kolektif yang ada di masyarakat. Misalkan kalau negara Indonesia kan kita tahu kita itu kan collectivist society ya, masyarakat kolektivis, practicing Muslim country. Jadi, anak muda yang merasa sedang membentuk identitas ini mencoba untuk mix matching gitu. Jadi kira-kira di mana nih yang cocoknya gitu. Nah, ketika krisis terjadi, ketika misalkan ada benturan-benturan, ada yang kok kayaknya nggak pas nih dengan, kok saya nggak tahu ya kalau ternyata di luar itu ada Islam yang semacam ini. Kok ternyata ada Islam yang menawarkan sesuatu yang heroik gitu. Ada Islam yang kok beda ya dengan Islam yang diajarkan oleh keluarga saya atau lingkungan sosial saya gitu. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul, yang dilakukan oleh individu itu kan adalah mencoba untuk melihat, mencari jawaban di sekitarnya, ke keluarga, teman, atau misalkan juga sekolah. Dia akan mencoba mencari tahu, oh ya dulu kayaknya saya juga pernah tahu nih di sekolah gitu, atau teman saya juga ada nih yang sudah pergi kemana, lalu dia bisa berkontribusi sebagai seorang Muslim seperti itu. Dan media sosial. Jadi jangan lupa bahwa apalagi generasi sekarang gitu ya, itu sangat mereka native ke media sosial, dan jadi media sosial itu sudah menjadi bagian dari mungkin posisinya juga mirip-mirip lah sama keluarga gitu. Orang mungkin tidak lagi bertanya ke keluarga lagi, ke orang tua, tapi ke media sosial gitu kan. Ya seperti saya sekarang kalau misalkan cari resep-resep makanan kan pasti carinya di Instagram gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan gimana sih sebenarnya alur keterlibatan seseorang menuju terorisme. Jadi ketika tadi individu ketika merasakan ada hal yang kurang pas, ada hal yang perlu ada hal yang dia pertanyakan, lalu dia mencoba mencari tahu dari keluarga, dari teman, sekolah, atau misalkan komunitas pengajiannya, atau ke sosial media gitu.
dalam hal ini elemen-elemen itu atau faktor-faktor itu bisa menjadi apa namanya, memperkuat individu, memperkuat identitas individu, atau juga menjadi sebagai apa sih namanya, salah satu faktor yang membawa individu ke jalan tertentu gitu. Kalau misalkan dia merasa oh ya kayaknya jihadisme itu, atau misalkan kontribusi saya sebagai seorang muslim ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara saya berjihad, misalkan seperti itu. Nah, ada orang-orang yang memang, ada sebagian orang, sebagian mereka yang sudah memilih jalannya di dunia jihadisme, itu ada yang memang sejak dari dalam keluarga itu sudah terkondisikan, gitu ya, terkondisikan bahwa kita ini terlahir sebagai muslim. Ketika kamu lahir sebagai muslim, ada kalung, ada pedang yang dikalungkan ke leher kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kewajiban jihad yang harus diemban gitu. Nah, kebetulan saya mewawancara lebih dari 30 keluarga, yang keluarga itu saya bagi ke dalam 3 kategori. Mereka adalah keluarga yang memiliki latar belakang di dunia violent jihad atau di dunia jihadisme, dan anaknya menjadi jihadis. Lalu yang kedua itu mereka punya latar belakang di jihadisme tapi anaknya nggak jadi jihadis. Lalu yang ketiga itu adalah mereka yang tidak punya sama sekali sejarah atau latar belakang di dunia jihadisme tapi anaknya jadi jihadis, kira-kira seperti itu. Nah, dari 3 keluarga ini ada 2 peran yang bisa kita petakan. Jadi yang pertama itu adalah peran langsung terhadap radikalisasi atau proses early radikalisasi awal, dan yang kedua adalah peran tidak langsung. Nah, peran langsung ini terjadi di keluarga yang memang secara ideologi itu sudah mengemban nilai-nilai apa namanya, jihad beraliran keras gitu ya, jadi violent jihadis gitu. Jadi yang pertama memang orang tuanya itu masih aktif secara keanggotaan di organisasi ekstrim. Terus yang kedua itu memang dari apa namanya, dari iklim keluarga itu sangat mendukung transmisi keluarga. Jadi dari cara pengasuhan itu secara langsung mereka melakukan apa sih namanya, melakukan apa, pengasuhan langsung. Jadi misalkan kayak mereka sangat paham bahwa untuk mendidik seorang anak itu direct pengasuhan langsung itu lebih penting. Jadi misalkan daripada kita minta anak kita untuk sholat, ayo kita ayo sholat ini waktunya maghrib, misalnya seperti itu, mudahnya seperti itu. Tapi mereka langsung kasih sajadah, bawa mukena, ajak langsung ke masjid, atau misalkan kita sholat kayak gitu, atau sholat berjamaah setiap saat. Yang kira-kira seperti itulah. Jadi itu hal-hal yang mungkin kita juga melakukan itu, dan itu juga apa sih, dan ini menjadi apa ya, pengasuhan yang umum lah di Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah ada keseragaman dalam pengasuhan di antara kedua orang tua. Jadi ayah bilang A, ibu juga bilang A, kira-kira seperti itu. Terus makanya karena ada keseragaman ini, pembagian fungsi di antara mereka itu tidak lagi bingung, dan anak juga tidak lagi pusing nih, kira-kira pesan orang tua saya ini apa sih sebenarnya gitu. Ketika dia mempertanyakan saya ini siapa, saya mau jadi apa, di sini sudah jelas, ideologinya sudah jelas, kira-kira nanti apa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini juga mereka biasanya akan akan memilih lingkungan sosial yang secara ideologi sama dengan orang tua atau dengan keluarga. Oke, nah selanjutnya yang terkait dengan peran tidak langsung, ini terkait dengan seperti apa, seolah-olah kebalikan dari konteks keluarga yang ada sebelumnya yang saya ceritakan mengenai peran langsung ini. Jadi kalau di peran tidak langsung terhadap radikalisasi ini, peran keluarga atau peran orang tua itu seolah-olah tidak berfungsi. Jadi sebenarnya siapa melakukan apa di antara orang tua itu, kalau kita sudah mulai oke, ya misalkan ayah menjadi bad cop,
jadi polisi yang jahat gitu, atau ibu jadi polisi yang baik di rumah. Nah, itu kan sudah jelas tuh. Kalau itu secara konsisten dilakukan, anak-anak kan biasanya, oh ya, saya udah jelas nih kayaknya di rumah tuh kayak gini gitu. Seperti itu. Nah, terus di iklim keluarga juga seperti itu. Jadi kebalikan dari iklim keluarga di mereka yang memiliki peran langsung, itu ini tidak mendukung adanya transmisi nilai. Jadi ini terkait dengan komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik, adanya konflik di dalam keluarga, atau hal-hal kecil yang mungkin itu secara psikologis berdampak terhadap pembentukan identitas si anak, seperti itu ya. Terus juga gaya pengasuhan antar orang tua berbeda. Selanjutnya adalah tidak ada role model atau contoh peran. Saya terlalu cepat nggak nih bicaranya, Mas Asrul? Enggak kok, Mbak. Oh, enggak ya, oke. Nah, sekarang kan kita bicara tentang, kan orang banyak nih bicaranya tentang generasi millennials, gitu kan, generasi Gen Z orang bilangnya ya. Jadi saya mengutip dari temuannya Alfara Research Center, bahwa generasi ini itu di tahun 2035 itu nanti akan mendominasi populasi Indonesia, dan mereka menemukan bahwa karakteristik generasi milenials itu salah satunya adalah kecanduan internet dan tingkat loyalitas yang rendah gitu. Dan dari sini terlihat bahwa ada yang karena perkembangan zaman, arah masing-masing keluarga atau arah sekolah juga ya, atau pendidikan yang ada di Indonesia juga itu sedikit bergeser gitu. Jadi akhirnya itu berdampak kepada pembentukan karakteristik generasi muda di Indonesia atau dimanapun lah gitu. Nah, kecanduan internet dan tingkat loyalitas rendah ini menjadi celah bagi ideologi-ideologi yang mereka dapatkan, misalkan dari internet atau dari siapapun, ini menjadi mudah untuk dirasuki anak-anak muda yang sekarang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kecanduan internet tapi tidak diperkuat dengan literasi yang baik, tidak diperkuat dengan nalar kritis yang baik, akhirnya ini menjadi celah yang membuat pemuda atau anak muda itu vulnerable atau rentan terhadap ideologi-ideologi ekstremisme. Nah, akhirnya kalau kita bicara masalah sekarang, apa bedanya sih anak muda zaman dulu dengan anak muda zaman sekarang gitu loh. Jadi orang kan suka bicara, wah anak muda zaman now nih gitu. Kalau anak muda zaman dulu kan dulu dengan sekarang sebenarnya sama-sama punya idealisme ya. Kalau ketika mereka mempertanyakan identitas mereka, ketika mereka mempertanyakan mereka mencoba untuk fit in ke dalam satu kelompok tertentu, itu kan selalu ada idealisme yang dibawa gitu. Dan kalau dulu mungkin kita bicara masalah sosialisme, terus juga ideologi-ideologi yang membawa kesetaraan, yang membawa pembangunan ekonomi seperti itu menjadi booming. Tapi kalau sekarang mungkin hal lain gitu yang menjadi idealisme anak muda sekarang. Nah, akhirnya kontribusi yang mereka definisikan itu adalah sebuah kontribusi yang hanya berbentuk kemarahan semata seperti itu. Jadi sifatnya yang seolah-olah sporadis. Nah, sekarang pasti Bapak Ibu semua sudah masih ingat ya yang kemarin kejadian di di Mabes dan juga di Makassar gitu. Ini semua usianya yang Zakia Aini itu yang 25 tahun, terus yang Muhammad Lukman, atau istrinya kayaknya lebih muda ya, yang Muhammad Lukman yang pengendara motor itu juga 25, orang bilang ada yang bilang 23, tapi saya nggak bisa memastikan usianya berapa, mungkin 25 tahun juga. Nah, dari sini ini dari surat wasiat atau yang mereka tinggalkan, surat yang mereka tinggalkan untuk keluarga, ini kan
sangat idealis gitu. Ada harapan-harapan yang mereka sampaikan ke keluarga terkait dengan imajinasi imajinasi kontribusi yang mereka inginkan gitu. Zakia Aini misalkan dia berharap bahwa jihad yang dia lakukan itu menjadi syafaat, menjadi penolong untuk keluarganya gitu. Di sini ini kayaknya agak-agak mirip sih. Jadi untuk yang Lukman dengan Zakia Aini juga itu ya terkait dengan meninggalkan riba. Pokoknya ini hal baik gitu kan. Jadi dari sini idealismenya terlihat gitu. Tapi dalam bentuk kemarahan seperti itu. Jadi ya terjadilah apa yang sudah terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih mereka memilih terorisme gitu? Kalau ini juga terkait dengan generasi-generasi yang ada sekarang gitu ya. Jadi saya pikir mungkin ada seolah-olah jarak antar generasi, ada jarak komunikasi, ada bahasa yang berbeda, ada budaya yang berbeda gitu. Jadi antara generasi awal orang tua dengan generasi anak muda sekarang, dan itu tidak terhubungkan dengan baik, tidak terdefinisikan dengan baik gitu. Kita kan kalau sekarang mungkin kita hanya bisa cerita zaman dulu kayak gini gitu. Tapi apa itu implementasinya dengan sekarang? Apa itu kepentingannya ketika itu dilakukan saat ini, misalkan seperti itu. Nah, akhirnya anak muda kita sekarang bingung antara dua realitas gitu. Misalkan sementara dia terlahir sebagai Muslim, tapi misalkan ada di keluarga yang dia terlahir sebagai Muslim, orang tuanya itu mungkin tidak ada waktu untuk kayak istilahnya memperlihatkan identitas keislamannya. Lalu ketika dia keluar keluarga, terhubung dengan dunia luar, dia melihat realitas yang berbeda gitu. Oh, ternyata menjadi seorang Muslim yang sesungguhnya itu adalah seperti ini gitu. Ini adalah kontribusi yang jelas yang bisa saya lakukan langsung gitu, dampaknya langsung kelihatan, seperti kira-kira seperti itulah. Nah, ideologi-ideologi yang ditawarkan dalam terorisme itu selalu menawarkan kepastian, dan ini yang dibutuhkan ketika anak muda kita bertanya-tanya, ketika mereka mengalami sebuah krisis, yaitu mengalami pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dirinya, terkait dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan gitu. Nah, ideologi yang ditawarkan terorisme itu selalu menawarkan kepastian surga dan neraka. Jawabannya hitam dan putih, baik dan buruk. Gitu. Tidak ada nuansa yang dikembangkan gitu. Dan akhirnya mereka akan merasa lebih Islam daripada orang tuanya gitu. Saya lebih Islam nih daripada orang tua saya, istilahnya saya lebih soleh gitulah daripada orang tua saya, karena orang tua saya simply sebagai seorang Muslim yang melakukan sholat 5 waktu, ibadah, rukun Islam lah kira-kira seperti itu. Tapi ada perjuangan lain yang itu tidak dilakukan oleh mereka seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara siapa yang, kalau misalkan ya kita bicara kira-kira orang yang seperti apa gitu, dan apakah kenapa ada orang yang bisa atau memilih jalan menjadi terorisme dan yang lain tidak misalkan. Jadi sebenarnya masing-masing kita atau masing-masing individu itu punya dua faktor ya. Jadi kita punya faktor pelindung, kita juga punya faktor kerentanan dalam diri kita sendiri. Jadi pada level individu misalkan itu faktor yang menjadi faktor pelindung adalah kemampuan menerima perbedaan gitu, dan ini tentu tidak begitu saja ada gitu, sebagaimana jadi tidak ada orang yang terlahir sebagai teroris atau sebagai ekstremis. Terkait dengan penerimaan perbedaan itu juga hal yang memang terkait dengan exposure yang mereka alami selama hidup gitu ya. Terus juga memiliki kemampuan berpikir kritis dan terbuka gitu. Dan selanjutnya faktor pelindung dari level dari lingkungan keluarga dan masyarakat itu adanya hubungan yang stabil dan kuat gitu. Memang agak sulit mendefinisikan apa itu stabil dan apa itu kuat, karena lagi-lagi ini masih, maksudnya ini perdebatan ya. Kita kalau misalkan bicara
normal atau tidak normal itu nggak akan selesai. Sama halnya dengan kita bicara stabil dengan tidak stabil gitu. Tapi setidaknya berfungsi atau tidak berfungsi. Berfungsi misalkan ya dalam tataran keluarga itu ayah dan ibu berfungsi dengan baik gitu, sama-sama berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya terhubung dengan jejaring sosial anti kekerasan. Mungkin seperti yang JIB gitu kan, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah atau organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama itu jadi jejaring-jejaring harus diperbanyak jaringan sosial yang anti kekerasan seperti ini gitu. Nah, ini yang akan menjadi faktor pelindung bagi individu gitu. Nah, sementara masing-masing kita juga punya faktor kerentanan bahwa ketika kita bisa menerima perbedaan, kita punya kemampuan menerima perbedaan, ada juga individu yang tidak bisa menerima perbedaan. Sifatnya jadi seolah-olah cenderung taklid, mengikuti tanpa bertanya apakah iya, apakah benar, pokoknya share aja misalkan, kira-kira gitu. Dan mungkin ada pengalaman sulit di masa lalu yang menjadi traumatik, dan juga faktor lain adalah terkait dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, yaitu hubungan tidak stabil atau tidak berfungsi. Ketika mereka mengalami krisis itu, ketika mereka bertanya-tanya, ternyata jawaban mereka itu ada di organisasi atau di kelompok-kelompok yang radikal. Oh, ini nih kayaknya nih kelompok ini nih memang yang bisa menjawab pertanyaan saya selama ini, seperti itu. Jadi akhirnya dia berjejaring dengan kelompok radikal, menguat di situ dan merasa menjadi kelompok itu menjadi seperti seolah-olah menjadi keluarga untuk mereka gitu. Dan akhirnya yang ada adalah hubungan sosial dan emosional menjadi sangat lemah seperti itu. Nah, selanjutnya kalau bicara masalah apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai individu, yang menurut saya yang memperkuat faktor pelindung dan mengurangi faktor kerentanan tadi. Gitu. Jadi yang pertama mungkin menyuarakan aktif kontra radikalisasi, ini baik online atau offline, apalagi sekarang melalui online propaganda-propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu masih banyak. Mungkin kalau ISIS mungkin sekarang sudah tidak terlalu propagandanya mungkin berubah ya. Kalau yang dulu kan seolah-olah propaganda yang ditawarkan itu kan hidup yang nyaman di negeri di bawah pemerintahan Islam, Khalifah Islam gitu. Terus ya ada pola hidup yang ditawarkan. Tapi kalau sekarang kan mungkin itu tidak lagi, propagandanya tidak seperti itu lagi, tapi propaganda ideologi kekerasan itu masih berjalan, dan itu bisa jadi tidak hanya disampaikan oleh kelompok pendukung Islamic State aja gitu, tapi juga mungkin kelompok lain seperti itu. Nah, jadi mungkin juga akan lebih efektif kalau misalkan suara dari yang untuk melakukan kontraradikalisasi ini dilakukan oleh mereka yang pernah terpapar ideologi-ideologi ini dan juga yang menjadi korban terorisme misalkan. Terus yang kedua itu adalah edukasi mengenali tanda-tanda radikalisasi. Jadi ya ini untuk bisa membedakan antara pemikiran radikal dengan perilaku radikal berbasis kekerasan, karena ada banyak sekali kasus misalkan orang tua yang tidak tahu kalau ternyata anaknya itu sudah terpapar gitu. Karena kan biasanya kita kalau melihat remaja kita itu maunya berdiam diri di kamar, nggak mau lagi ikut aktivitas gitu misalkan, ya mirip-mirip dengan anak saya. Nah itu kan kita seolah namanya juga remaja, kira-kira gitu ya. Tapi mungkin ada satu komunikasi yang harus terus berjalan gitu, sampai akhirnya kita benar-benar bisa mengenali tanda-tanda apa, perubahan apa yang terjadi dengan anak-anak kita gitu, sehingga sikap ignorance dari orang tua itu bisa dihindari atau bisa setidaknya dikurangi gitu. Akhirnya radikalisasi ini tidak, anak-anak mungkin yang sudah terpapar radikalisasi ini tidak berkembang menjadi melakukan aksi kekerasan gitu, seperti itu.
Nah, selanjutnya mungkin peran civil society seperti Muhammadiyah untuk menyuarakan nasionalisme, kebinekaan, dan perbanyak aktivitas prososial pembangkit nasionalisme kebinekaan bagi kalangan muda. Jadi pasti ini sudah dilakukan ya sama pemuda Muhammadiyah. Jadi mungkin entah apa mungkin bisa masuk ke dalam kurikulum kemuhammadiyahan terkait dengan ideologi-ideologi ekstrim semacam ini, bahwa ideologi ini perlu menjadi satu kesadaran gitu, perlu menjadi satu apa namanya pengetahuan bagi masyarakat muda kita bahwa ada loh ideologi semacam ini, dan kalau misalkan kita menemukan ini, apa yang harus kita lakukan gitu. Kira-kira seperti itulah. Dan mungkin bisa masuk ke dalam program-program kaderisasi yang dilakukan gitu. Dan mencoba untuk mengembalikan kira-kira apa sih dulu tuh ide besar dari Sumpah Pemuda itu apa sih gitu. Sampai akhirnya sekarang kenapa kita melupakan itu gitu, kira-kira seperti itu. Jadi melihat kembali, mendefinisi ulang apa itu Sumpah Pemuda dan dihubungkan dengan konteks modern, konteks millennials kita yang sangat native dengan teknologi. Oke, baik-baik. Kira-kira seperti itu, Mas Asrul. Semoga jelas, ini tidak terlalu cepat saya bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Lola. Ini saya sendiri mencatat cukup banyak pertanyaan sebenarnya dari pemaparan Mbak Lola. Tapi kita simpan dulu pertanyaan kita, diskusinya Q&A-nya nanti akan di bagian akhir sesudah selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari narasumber kedua, itu Mbak Nafa. Mbak Nafa adalah PhD candidate di INU di Canberra. Mbak Nafa tadi Mbak Lola sudah bercerita banyak tentang pemuda, keluarga, dan terorisme. Lalu tadi juga ada di akhir disebutkan ada propaganda ISIS dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Nafa yang akan memberikan update ya, bagaimana sebenarnya kondisi tadi ISIS ya, terorisme, Jamaah Islamiyah dan sebagainya. Tanpa memperpanjang, kepada Mbak Nafa kami persilahkan. Terima kasih Mas Asrul, Mas Fuad, dan teman-teman JIP yang sudah mengundang pada malam ini diskusinya ya, meskipun malam minggu tetap semangat kita. Dan terima kasih juga tadi paparan Mbak Lola sudah jelas ya tentang terutama dari sudut pandang psikologi karena Mbak Lola kan memang ahlinya. Saya update, saya sedikit review aja dan update karena kan biar kita nggak lupa juga kalau masalah ini tuh nggak sudah ada lama sekali. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari masa-masa sebelumnya yang mungkin relevan atau mana yang nggak relevan buat sekarang. Dan juga saya sering kayak gini biasanya kalau diskusi terutama di kampus-kampus di Indonesia itu banyak pertanyaan yang emang bener ya, maksudnya kita udah ngomong ngalor ngidul ABCD proses-proses radikalisasi, nanti pertanyaannya lagi, bener nggak sih ada terorisme beneran, ini jangan-jangan rekayasa, makanya jadi biar kita nggak terlalu cepat mengambil kesimpulan, kita review dulu aja. Oke, dan saya juga ini kan ayat yang kita semua sudah hafal bahwa di dalam Al-Qur'an itu yang namanya kekerasan itu sangat sangat anti dalam ajaran Islam. Jadi intinya kita berdiskusi ini dengan dengan hal ini to keep this in mind gitu, bahwa bukan kita menuduh ideologi apapun, tapi yang kita kutuk itu kan sebenarnya adalah kekerasan dan perbuatan yang dilakukan oleh para penjahat dari kaum ekstremis ini. Dan sedikit tentang definisi, karena kan kita sering baca di koran, kadang ada yang bilang radikal, ada yang bilang ekstremis, apalagi sekarang banyak program pemerintah tentang soal anti radikalisme. Ini hanya definisi yang apa sih yang saya pakai? Saya lebih cenderung pakai definisi ekstremisme karena itu lebih politik. Kalau radikalisme kalau untuk terorisme saya cenderung nggak menggunakan istilah radikalisme.
Karena sekarang kan udah terpolitisir banget, udah terpolarisasi pasca Pilpres itu, jadi istilah radikal padahal pada awalnya istilah radikal itu kan cenderung maknanya itu bisa berubah-ubah tergantung konteks. Awalnya muncul bermakna positif waktu zaman Enlightenment di Eropa, lalu pada Perang Dingin berubah makna radikal itu menjadi gerakan kiri. Sekarang cenderung dengan gerakan Islam, jadi bisa ganti-ganti artinya. Kalau pasca bom WTC yang pertama itu kan muncul istilah fundamentalism, violent. Lalu WTC kedua ada istilah violent extremism, mulai mengarus utama. Nah, ini biasanya istilah yang saya pakai lebih ke violent extremism, artinya ekstremisme berkekerasan. Kalau kita bilang ekstremisme itu udah otomatis politik ya. Kalau definisinya misalnya saya quote dari salah satu ahli di sini, political extremism itu adalah keinginan untuk berkuasa oleh suatu gerakan sosial. Jadi pasti ada suatu organisasi atau gerakan untuk mencapai program politik yang biasanya berbeda dengan status quo. Dan untuk mencapai program tujuan itu, mereka orang ekstremis ini percaya bahwa kebebasan individu harus dibatasi atas nama tujuan kolektif, dan mereka menjustifikasi semua cara, termasuk pembunuhan massal terhadap orang siapapun, meskipun itu orang sipil yang tidak setuju dengan tujuan mereka. Nanti agamanya, ideologinya bisa beda-beda. Ada yang kayak yang di Norwegia ini kan dia right wing ekstremis. Di Australia juga ada sekarang Badan Intelijen Australia kemarin mengingatkan bahwa sekarang ini lagi naik karena ada Trump itu semakin membuat sentimen right wing nasionalis ini semakin naik. Ada juga yang kalau di Islam biasanya istilahnya mereka menyebut diri mereka sendiri juga mujahid atau jihadis. Tapi sebenarnya agama apapun itu sama aja. Mereka biasanya pandangan-pandangannya itu ada cenderung sama. Misalnya dia anti minoritas, dia anti kesetaraan gender, anti minoritasnya cuman beda-beda ya. Kalau di Indonesia kebetulan minoritasnya non-Muslim, kalau di Eropa minoritasnya Muslim atau imigran-imigran yang pokoknya yang kulitnya nggak putih. Lalu ada juga istilah Islam siasi atau Islam politik yang caranya mungkin beda seperti HTI, jadi sama-sama khilafah tapi tidak menggunakan ngebom gitu kalau di Indonesia ya. Jadi tapi saya nggak akan bicara Islam politik hari ini, lebih ke ekstremis aja. Sebenarnya kalau ini kita kilas balik aja bentar ya. Tren-trennya pada awalnya ya kita tahu sejarahnya di Indonesia sudah lama. Dulu ada gerakan Darul Islam, lalu tahun 80-an ada namanya orang Indonesia yang berlatih di Afghanistan, yang juga ada yang berafiliasi dengan Darul Islam tapi lalu mendirikan Jamaah Islamiyah. Kalau saat ini beberapa tahun terakhir ini sejak 2013-an 14-an ekstremis di Indonesia terbagi dalam dua kubu besar, yang satu pro ISIS, yang satu pro Al-Qaeda, dan mereka juga saling bermusuh-musuhan. Mayoritas serangan teroris dalam 5 tahun terakhir dilakukan oleh kelompok yang terafiliasi dengan ISIS. Kalau di Indonesia dikenal dengan nama Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Kalau JI atau Jamaah Islamiyah sudah dulu yang melakukan bom Bali itu kan sudah lama nggak melakukan serangan teror, karena mereka lebih fokus ke apa yang disebut jihad tamkin, yaitu membangun basis dukungan sosial, membangun basis ekonomi, mempersiapkan militer untuk serangan di masa depan. Jadi mereka lebih sabar, lebih rasional. Kalau saat ini potensi serangan terorisme rendah, ya lebih rendah lah daripada ya beberapa tahun lalu zaman Sarina atau bahkan awal-awal 2000-an ya. Kenapa? Karena kader terbaik ISIS atau JAD itu banyak yang sudah meninggal di Syria. Kalau kader yang ada di Indonesia masih banyak, tapi kapasitasnya kan rendah karena mereka cuma belajar dari internet itu. Nggak punya skill secara langsung. Kalau dulu kan zaman Nurdin Top, Hambali kan Imam Samudra itu kan memang mereka berlatih langsung di Afghanistan. Kalau yang generasi sekarang ini kurang pengalamannya ya, alhamdulillah buat kita ya.
Tapi meskipun ancamannya cenderung rendah, tapi PR negara, PR kita, masyarakat juga masih banyak karena tiap tahunnya banyak keluarga napiter atau narapidana terorisme yang kembali ke masyarakat. Itu reintegrasinya gimana? Itu kan PR. PR lain juga itu adalah soal foreign terrorist fighter atau mantan petarung ISIS. Memang kebanyakan mereka udah meninggal, tapi kan keluarganya, istrinya, anak-anaknya itu masih terdampar di perbatasan Syria dan Turki, di kamp-kamp SDF Kurdi. Nanti kita bakal bahas itu lagi lebih lanjut. Ini kilas balik sebentar aja, sebenarnya kalau buku yang paling recommended itu punya senior saya, Kang Sola, yang judulnya dari NII sampai ke JI. Kalau yang berbahasa Indonesia, udah ada versi bahasa Inggrisnya juga. Seperti yang saya sebutkan tadi kan awalnya di Darul Islam, bagian dari konflik regionalisme pada tahun 50-an. Lalu pada tahun 70-an muncul yang Darul Islam. Darul Islam kan sudah dikalahkan oleh tentara zaman tahun 62 ya. Setelah itu banyak yang dapat amnesti, lalu jadi yang sebagian tobat dan enggak tobat apa ya istilahnya, menjadi mesra dengan pemerintah, dengan Bakin, yang satunya masih pengen berjuang jihad lah istilah mereka. Lalu mereka mulai rekrutmen lagi tahun 70-an dan mereka menarget kaum modernis. Jadi tahun 70-an itu yang direkrut ada yang dari Masyumi, DDII, PII dan sebagainya. Termasuk Ustadz yang paling yang paling senior mungkin waktu itu Ustadz Abdullah Sungkar dan ABB Abu Bakar Ba'asyir. Bukan berarti Pondok Nguruki itu semuanya ekstrim, bukan, cuman ada individu-individu tertentu. Lalu tahun pertengahan 80-an mereka berangkat ke Afghanistan, ada yang ke Malaysia karena terutama Ustadz Abdullah Sungkar dengan ABB karena kan biar nggak di penjara, mereka pindah ke Malaysia. Lalu setelah tahun 92 ada sebagian dari orang Darul Islam yang dikirim ke Afghanistan itu dan yang di Malaysia, mereka memisahkan diri dari DI, lalu mendirikan apa yang sekarang kita tahu sebagai Jamaah Islamiyah. Kenapa? Karena mereka anggap DI itu kurang salafi. Karena ketika mereka di Afghanistan tuh mereka belajar teologi salafi yang murni itu seperti ini. Mereka belajar dengan mujahidin-mujahidin yang di Afghanistan. Kalau bagi mereka orang DI itu masih agak kesufi-sufian. Jadi mereka kurang muslim lah menurut mereka. Lalu tapi kan waktu itu belum bisa langsung melakukan serangan di Indonesia, mereka masih transit di Malaysia sampai Soeharto jatuh, lalu muncul konflik Ambon dan Poso itu yang meledak-ledaknya membuka ladang jihad untuk mereka. Lalu ya awal tahun 2000-an kan yang terkenal JI, bom Natal, bom Bali, karena itu waktu gencar-gencarnya internasionalisasi, mereka punya kontak dengan Al-Qaeda, Taliban, macam-macam. Lalu ada serangan Bali itu, meskipun itu cuma satu faksi di JI ya, bukan semuanya yang melakukan bom Bali. Tapi tahun 2007 JI mulai mundur karena basis mereka yang di Poso sudah berhasil, karena Densus sudah di training dan berhasil menjatuhkan basis JI di Poso. Lalu mulai tahun 2008, 2010 ke sini itu muncul generasi baru yang mereka bukan JI. Mereka banyak yang kecewa, kok JI udah nggak mau melakukan kekerasan lagi sih, mereka nggak mau jihad kita, mereka cuma jihadnya jangka panjang. Lalu mereka mendirikan sendirilah kelompok macam-macam, banyak sekali yang itu akhirnya mereka ketemu bareng nih, bikin aktivitas bareng training di Janto di Aceh. Tapi kan gagal juga dilaporkan karena masyarakat Aceh udah capek perang-perang, mereka lapor itu ada orang latihan perang di atas itu dilaporin ke polisi. Lalu muncul generasi baru ini, pimpinannya namanya Ustadz, ada Aman Abdurrahman, Santoso dan sebagainya. Nah, jadi 2014 dideklarasikanlah ISIS di Syria dan Irak. Nah, ini dikenal di media internasional itu sebagai jihad pariwisata karena mereka memang orang ISIS sendiri berusaha merekrut petarung dari segala penjuru dunia, orang Eropa, orang Asia, dan mereka itu promosinya tuh di Syria, datanglah ke Syria nanti bergabung dengan tentara Imam Mahdi, di sini dapat rumah tuh, bisa habis jihad berenang, ada Nutella, ada coklat, pokoknya macam-macam, ada kebab
pokoknya dipromosikan itu sebagai apa namanya petualangan untuk pemuda yang ingin apa namanya melakukan sesuatu yang berguna gitu. Orang Indonesia ada puluhan ribu ya dari seluruh dunia yang bergabung dengan ISIS. Kalau dari Indonesia ada sekitar 1000-an lebih, tapi setengahnya gagal sampai ke Syria. Dan lalu ketika di Syria pun orang yang bergabung ISIS gimana? Ternyata mereka tercerai-berai lagi sama kayak dulu DI, JI apa. Mereka tercerai-berai lagi. Ada Bahru Naim bikin kelompok sendiri, ini Bahrum Syah, ini drop out Win Syarif Hidayatullah. Itu juga apa bikin kelompok sendiri, Katibah sendiri. Ini yang Abu Jandal yang lalu ditiru Abu Janda KW itu ini yang asli ya. Itu orang Malang juga bikin sendiri. Ini alumni Indonesia di Moro juga bikin apa namanya ada faksi sendiri di ISIS. Nah itu apa profil kelompok-kelompoknya. Sekarang tadi motivasi sudah dibahas Mbak Lola. Saya cuman mengulang aja sedikit. Apa ya, benar kata Mbak Lola tadi itu nggak sama motivasi masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang ingin mencari keluarga baru, misalnya ini yang dulu yang ditugaskan ngebom JW Marriott itu. Apa dia kalau dia keluarganya waktu itu kebetulan broken home, lalu dia ketemu Ustadz ini yang menjadi mentor dia, tapi ternyata mentor dia ini tergabung dengan kelompok teroris. Lalu ada yang apa awalnya ikutan teman, tapi kan ada peer pressure, nggak enak sama teman, terus ada juga yang motifnya balas dendam, karena misalnya dia tinggal di daerah konflik, yang orang Kristen sama Islam saling bunuh-bunuhan misalnya, atau dendam juga dengan polisi yang apa asal tembak menurut mereka jadi pelanggaran HAM mereka dendam. Ada yang pengen petualangan aja, bukan mereka dari keluarga yang mapan, banyak itu juga dari keluarga yang berada, sekolah di luar negeri, kerja di luar negeri, tapi mereka pengen berpetualang gitu ke Syria. Ada yang kalau generasi kedua, generasi ketiga jihadis kayak yang diceritakan Mbak Lola tadi itu apa ya ada rasa bangga meneruskan terah keluarganya itu. Ada yang dulu kayak ini termasuk buruh migran itu yang misalnya awalnya dia apa misalnya dia merasa kehidupannya itu banyak dosa atau apa kehidupan malam atau apalah lalu dia pengen tobat. Tapi yang kebanyakan itu betul kata Mbak Lola tadi itu idealisme dan rasa kemanusiaan, pengen membantu sesama muslim di negara konflik. Ada juga motivasi ekonomi tapi ini jarang sekali sebetulnya. Lalu kalau buruh migran tadi juga ada yang pengen menyelamatkan keluarganya dari api neraka, memberi syafaat. Ada yang juga self empowerment karena mereka merasa kok jadi pembantu yang buruh migran itu kan kurang mempunyai harga diri. Jadi lalu mereka dengan terlibat kepada kelompok yang jihad internasional ini mereka merasa derajatnya itu naik. Lalu mereka direkrut di mana macam-macam. Memang ada yang di pengajian, tapi bukan berarti apa namanya apa ya kita tahu lah maksudnya apa masjid-masjid mana lokasi-lokasi tertentu yang memang mereka tuju. Lalu ada yang di rumah oleh keluarga, ada yang rohis di SM. Tapi kebanyakan memang kalau kita lihat data narapidana teroris itu mereka kebanyakan alumni sekolah umum, bukan alumni pesantren atau sekolah Islam. Ada yang direkrut di luar negeri, ada yang direkrut di dalam lapas, preman tobat, lalu ikut kelompok-kelompok ekstremis ini. Ada yang juga melalui online tadi yang sudah dijelaskan Mbak Lola. Lalu bagaimana dengan soal ideologi? Kan sering dikatakan ideologi itu yang paling penting. Sebenarnya ideologi itu penting untuk memperkuat ikatan antar anggota kelompok daripada menjadi alasan untuk pertama kali bergabung. Mau berhijrah ke Syria itu bukan berarti dia sudah apal ngelontok apa dalil-dalil atau ideologi ISIS. Makanya ada juga orang yang udah sampai Syria lalu menyesal karena mereka sebenarnya belum paham ideologinya. Tapi ada juga orang-orang tertentu seperti Bahrum Syah tadi yang tertarik kepada ISIS setelah membaca blog-blog mereka. Lalu tentang perempuan ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali disorot media tentang perang perempuan di kelompok ekstremis. Memang era ISIS ini bedanya dengan Al-Qaeda, bedanya dengan Taliban itu mereka menonjolkan peran perempuan. Ini misalnya adalah manifesto yang ditulis oleh anggota ISIS di Syria sana yang perempuan. Asal awalnya manifesto ini berbahasa Arab tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Quliam Foundation. Dan ini bagus sekali kalau mau baca. Kritik mereka terhadap feminisme, alasan mereka
yang dari Eropa, dari negara mana bergabung dengan ISIS, dari si perempuan ini sendiri. Di Indonesia juga peran perempuan sudah semakin menonjol ya. Awalnya cuma jadi istri, jadi pendidik anak-anak, terus ada yang juga sekarang udah jadi propaganda, ada yang jadi pegang senjata, ada financing dan sebagainya. Kenapa kok ISIS ini bagaimana sih ISIS ini memotivasi perempuan? Karena yang dipromosikan ISIS itu adalah jihad sekeluarga. Beda dengan Afghanistan dulu yang berjihad ke Afghanistan itu laki-laki muda. Kalau ini dia memang ISIS dengan sengaja memanggil semua laki-laki perempuan ini udah fardu ain mereka bilangnya. Jadi harus sangat mempromosikan jihad keluarga. Nah, sekarang apa yang terjadi kepada orang-orang Indonesia yang tadi yang sudah 1.000 lebih tadi pergi ke Syria, bawa anak-anaknya, bawa istrinya, menjual segala harta bendanya di Indonesia? Kan sekarang ISIS sudah kalah nih. Gimana nasib mereka sekarang? Nah, mereka sekarang terdampar di kem-kem pengungsian ini di perbatasan Syria dan Turki. Kem ini yang menghandle adalah SDF atau tentara Kurdi yang mendapat subsidi dari Amerika dan negara-negara koalisi. Dan nggak cuma orang Indonesia ya, ada lebih dari 11.000 perempuan dan anak-anak ex-ISIS yang terdampar di kem ini, si kem Kurdi namanya kem Al-Hol, ada kem yang lain-lain juga. Ada orang Indonesia, tapi berbagai ada orang Rusia, Amerika, segala macam. Tapi kebanyakan negara-negara ini masih enggan memulangkan warganya yang ex-ISIS ini, yang meskipun mereka hitungannya sudah kayak pengungsi ya, sudah nggak ada organisasi atau ISIS yang punya teritori kayak waktu tahun 2015 sampai 2017 itu. Dan sebenarnya kasihan juga ada beberapa report yang sudah ditulis oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia yang melaporkan kondisi di kem-kem Kurdi ini. Kasihan sekali. Kita lihat di sini anak-anaknya nggak layak, kekurangan gizi, nggak ada air bersih, yang perempuan juga rentan kekerasan fisik, kekerasan seksual, baik oleh tentara Kurdi maupun oleh sesama orang ISIS sendiri. Jadi memang idealnya, meskipun kalau pemerintah Indonesia kan sampai sebelum ada COVID itu kan ada wacana untuk memulangkan minimal anak-anaknya lah yang dipulangkan, anak-anak Indonesia ini. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian, apalagi udah ada COVID ini, jadi belum dibahas lagi. Ada berapa sih orang Indonesia yang masih di camp? Ratusan ya. Ini udah ada datanya yang dihimpun di laporan IPEC, bisa dicek lebih lanjut. Ada yang kalau kebanyakan memang perempuan dewasa dan 367 anak-anak. Yang laki-laki ada yang ini yang di camp. Kalau yang di penjara Syria itu ada juga beberapa laki-laki dewasa dan anak laki-laki, anak remaja. Di Afghanistan, di Filipina juga ada. Nah, ini nasib ada mereka masih sebagian masih online di Facebook. Orang-orang yang di dalam di camp termasuk orang Indonesia. Dan di sana juga karena waktu di Syria itu orang Indonesia kan misalnya pergi suami istri tapi suaminya meninggal dalam perang. Akhirnya yang perempuan kan cepat dikawinin lagi sama tentara-tentara ISIS itu. Jadi anaknya itu semuanya blasteran, menikah dengan misalnya petarung dari Maroko, dari Afrika, dari mana-mana. Jadi nanti memang ada masalah repatriasi ex-ISIS ini, ada masalah kewarganegaraan juga yang belum bisa diverifikasi. Ya aman, jangan sampai ke baunya nggak enak. Bagaimana pertimbangan kita kalau misalnya kita mau memulangkan orang-orang ex-ISIS ini apa? Kita lihat kalau yang ditakutkan pemerintah, yang ditakutkan aparat keamanan itu kan gimana kalau mereka radikal, udah biarin aja mereka digurun, nggak usah dipulangin gitu. Itu salah satu argumen. Tapi menurut saya tetap lebih baik dipulangkan. Karena apa? Karena kita lihat tingkat radikalisasi mereka yang di camp juga beda-beda. Ada yang sudah insaf, mereka udah pengen pulang karena capek kan, mereka pengen ketemu keluarganya lagi. Ada yang masih militan, masih berkomitmen dan aktif mengancam orang lain yang ingin meninggalkan ISIS. Tapi kebanyakan itu memang mereka masih masih ada rasa percaya bahwa oke lah, mungkin khilafah ISIS itu bukan khilafah nubuah yang dijanjikan, tapi nanti pasti ada lagi lah khilafah-khilafah yang lain. Jadi mereka tetap pengen stay di situ, mereka pengen stay di Turki situ.
tapi mereka nggak ganggu orang lain. Mereka fokus menghidupi anak-anaknya aja udah susah, kok mau ngurusin orang lain gitu. Jadi menurut saya orang-orang yang dalam kategori 1 dan 3 ini masih bisa lah masih bisa reintegrasi. Nah, kalau kan beda ya. Kalau perempuan dewasa mungkin mereka ada yang punya pilihan, ada yang cuma ikut suaminya lalu menyesal. Tapi kan bisa kita lihat, bisa kita assessment kalau orang dewasa. Kalau anak bagaimana? Kalau anak itu ya udah pasti mereka korban lah. Kan mereka nggak bisa ngomong. Ada yang waktu masih bayi, ada yang masih usia sangat balita, masih sangat aduh, kasihan kalau anak-anak ini kan dia nggak bisa bilang ke bapak ibunya kalau dia mau ikut apa enggak, diangkut aja sama bapak ibunya ke Syria. Jadi kalau kita lihat anak yang di Syria ini kita lihat sebagai korban dan mereka punya hak untuk pulang. Kan nanti pertanyaannya kalau dipulangin anaknya aja tanpa ibunya apa mereka nanti nggak trauma? Nah, nanti ada banyak hal lagi yang perlu didiskusikan, perlu diflorkan. Nggak bisa pemerintah misalnya mengambil keputusan sendiri, perlu kerjasama dengan Muhammadiyah, dengan NU, pokoknya dengan berbagai macam civil society yang berkomitmen untuk membantu reintegrasi ex-ISIS ini. Oke, itu semua tentang ISIS. Sekarang kita tentang JI. Saya udah tinggal 2 slide lagi, sebentar lagi. Nah, tadi kan kita bahas tahun 2007 base camp JI yang terakhir yang di Poso yang di Sulawesi itu sudah berantas oleh Densus, dan setelah itu JI itu seperti tiarap. Dan mereka ada tulisan salah satu anggota JI itu refleksi jihad Aceh. Nah, jadi setelah camp yang anti JI gagal di Aceh tadi itu mereka merefleksikan sebenarnya worth it nggak sih jihad dengan cara kekerasan, dengan cara terorisme. Mereka menyimpulkan itu counterproductive. Nah, sejak tahun 2009 JI ini mulai membangun kembali organisasinya dipimpin oleh namanya Para Wijayanto yang udah lama sekali itu jadi buronan lalu akhirnya ditangkap 2 tahun yang lalu. Ketika Para ditangkap, anggota JI terakhir itu 6.000 orang, lumayan ya. Dan yang mengagetkan publik itu ternyata banyak dari kalangan kelas menengah. Lalu mereka menyimpulkan bahwa ternyata terorisme itu kontraproduktif. Jadi mereka pengen membangun basis sosial, ekonomi, dan militer yang kuat sebelum mereka berani mendirikan negara Islam atau menantang pemerintah. Jadi kalau menurut JI setelah Para Wijayanto ditangkap itu kan mulai terkuak ya struktur organisasi, metodenya. Ternyata ada 4 strategi tahapannya JI. Pertama itu ini berdasarkan buku, judul bukunya Idaratut Tawahush, karya Abu Bakar Najib. Pertama itu persiapan logistik dan personel. Lalu perang informasi dan kemenangan ide, mempromosikan ide dulu sebelum lalu habis itu caranya dengan destabilisasi atau menyerang terus-terusan. Jadi serangan kecil sana sini tapi banyak gitu. Yang untuk menghabiskan energi musuh, maksudnya untuk menghabiskan energi polisi, pemerintah. Tapi ini yang di dalam buku aslinya yang ditulis oleh si Abu Bakar Najib. Tapi sama orang JI ini dimodifikasi. Instead of melakukan serangan-serangan yang banyak, orang JI udah kita nunggu people power aja gitu. Jadi dengan Dengan cara memantik polarisasi, polarisasi politik, agama, sosial. Lalu yang terakhir setelah memantik ada people power baru mereka masuk. Nah, itu strategi JI sekarang di situ. Jadi mereka mainnya rapi. Lalu secara konkret bagaimana? DI itu membangun 10 tahun terakhir itu DI membangun berbagai lembaga dakwah yang itu sama sekali nggak ada namanya jihad, nggak ada namanya kekerasan. Mereka pengen mengembangkan dakwah santun ala PKS, pengen memenangkan hati orang, merekrut kelas menengah. Jadi mereka memang mencontoh dari strategi dakwahnya PKS. Lalu mereka juga meninggalkan eksklusivitas. Jadi mereka mulai membangun koalisi, mereka terbuka untuk bekerja sama dengan ormas-ormas lain, termasuk ormas mainstream. Misalnya di Solo, di Surakarta ada DSKS, mereka ikut demo 411 dan sebagainya. Mereka bergabung dengan beberapa elemen Muhammadiyah dan ormas lain yang menuntut pembubaran Densus. Dan ini bukan cuma ormas ya kan, banyak beberapa organisasi HAM juga sangat mengkritik
trigger happy yang penembakan beberapa suspek teroris yang belum terbukti. JI juga membangun bisnis dan aset ekonomi. Lalu yang paling dahsyat itu membangun lembaga-lembaga amal seperti rumah zakat yang dikelola secara profesional. Nah, yang April tahun ini ditangkap kan yang dari Syam Organizer. Karena mereka, kalau saya tuh lihat sendiri, Syam Organizer itu masuk ke semua pengajian, nggak peduli itu Ustadz NU kayak Ustadz Muhammadiyah, mereka masukin, pokoknya nyebar kotak amal aja. Saya sendiri pernah lihat ada pengajian Kiai NU yang sebelum dia mulai pengajian itu ada pidato dari Syam Organizer ini yang untuk menggalang dana. Kaget juga loh, ini orang nggak tahu apa ya kalau Syam Organizer itu kan terkait dengan JI. Tapi kan sekarang karena udah diusut oleh polisi, jadi publik sudah semakin tahu. Tapi meskipun mereka membangun dakwah santun, ekonomi dan sebagainya, JI juga sebenarnya belum melupakan strategi militer. Terutama sejak konflik Syria itu membuka peluang bagi JI untuk mengirim kader-kadernya latihan perang ke Syria. Caranya awalnya dengan menyelundupkan pasukan dengan kadernya ini melalui misi-misi kemanusiaan. Berkirim kemanusiaan ke Syria, tapi organisasi tertentu ya, bukan berarti semua yang mengirim bantuan ke Syria itu menyelundupkan teroris, enggak, tapi ini hanya charity atau organisasi amal yang berafiliasi dengan JI. Udah itu aja dari saya, nanti kita bisa lanjut diskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak ini terutama kepada dua narasumber kita ini, Mbak Aula Nur dan Mbak Nafa Nuraniah. Tidak terasa tadi jam 3.30 walaupun sudah 2,5 jam kita ya dalam diskusi ini. Mas Fuad, ada yang ingin disampaikan sebelum penutup? Silahkan. David selaku dari PRIN Canberra. Mas David. Ya. David. Halo David, tuh. Belum masih mute, Fit. Oke. Assalamualaikum, salam sehat, salam kebajikan buat kita semua. Terima kasih kepada, saya hanya menutup saja, tidak banyak komentar karena banyak ilmu yang kita dapati, terutama teman-teman di JIB dan teman-teman di Zoom ini, banyak senior, ada Mas Amir dan lain-lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih kepada Mbak Nafa, Mbak Aula Nur dan Mas Asrul Sidik. Salam kenal, semoga bisa berkomunikasi selanjutnya dan mengisi acara-acara di JB Pos dengan tentu tema yang berbeda, mungkin pengalaman kuliah luar negeri itu, teman-teman IMM, teman-teman MM itu sangat membutuhkan itu ya, bagaimana pengalaman di kuliah di sana. Dan berkaitan dengan soal terorisme, saya sepakat dengan Prof. Amik ya, terutama soal kultur kita yang memang basis kulturnya masih kuat, tidak seperti di negara-negara lain ya, seperti di mana kemarin Syria dan lain sebagainya, karena basis kulturalnya rapuh. Dan kita masih memiliki basis kultural yang cukup kuat soal etika dan segala macam, soal komunikasi, soal kekeluargaan, dan media memang sangat penting untuk menjaga keadaban publik. Nah, itu sebagai kontrol pengawas, tapi juga kita ingat ketika TV One Live seolah-olah menyerang waktu menyerang Nurdin Top itu agak satu perang, seolah-olah se-Indonesia itu udah perang semuanya. Kita ingat banget itu ya, saya ingat banget itu awal-awal sama Mas Fuad itu waktu di CMM kita juga pernah melakukan kajian-kajian terorisme ini di Center for Moderate Muslim dulu, udah lama banget itu. Oke, itu saja dari kami JB Pos dan Jim. Terima kasih banyak kepada semua narasumber dan semuanya. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini nanti kita tayang ulang di YouTube ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Fuad. Terima kasih Prof. David. Terima kasih Mbak Lola, Mbak Nafa, Mas Arthur, Mas David. Mudah-mudahan kita diskusi lagi pada saat-saat selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada semua partisipan
atas komentar-komentarnya dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan kita bisa terus mencari ilmu dan berdiskusi yang bermanfaat. Terima kasih.